Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, pembicara tamu kita pada sore hari yang mulia ini, Ustadz Najamuddin Siddiq, yang sama-sama kita muliakan juga segenap pengurus pengajian, Pak Tantowi, Prof. Rizal, Bu Lina, dan pengurus-pengurus yang lainnya, semua anggota pengajian, keluarga pengajian Arizona. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada sore hari waktu Arizona, pagi ya waktu Indonesia, kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa insya Allah melanjutkan pengajian kita bulanan. Untuk bulan November ini kita kembali ke dunia virtual setelah beberapa pertemuan kita pengajian di secara langsung, in person, tatap muka. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang virtual ini tidak mengurangi keutamaan, tidak mengurangi nilai silaturahmi, dan tidak mengurangi nilai ilmu yang akan kita dapatkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini yang akan menjadi pemateri kita adalah orang Ustadz yang sudah sangat tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Ustadz Najamuddin Siddiq. Ustadz ini kita semua tahu terakhir ke Arizona tahun 2018 begitu ya Ustadz Najamuddin. Saya juga ingat karena tahun 2018 itu saya sudah di sini. Waktu itu saya masih mengambil banyak mata kuliah di kampus. Saya datang ke rumahnya Prof. Rizal yang juga baru waktu itu sambil membawa paper, membawa bahan bacaan kuliah karena sambil mendengar pengajian sambil baca paper waktu itu. Alhamdulillah waktu begitu cepat berlalu, sudah 3 tahun sekarang kita bisa bertemu lagi, silaturahmi lagi. Alhamdulillah tampaknya Ustadz Najamuddin sehat-sehat aja nih Ustadz. Amin, amin, amin. Amin, alhamdulillah. Jadi beliau tinggal di Jakarta, tapi kalau saya tidak salah ingat dulu sempat ngobrol di rumahnya Prof. Rizal, beliau itu asli Palembang. Betul ya? Ya, karena sama-sama wong kita galo. Oh iya. Kita wong Palembang ini. Bu Supardan tuh juga wong kita galo itu. Oh, Palembang dia. Ya, pernah berapa tahun di Palembang. Bang, jadi tahu lah sedikit-sedikit. Tahu sedikit-sedikit. Ya, kalau orang Palembang katanya makan pagi pakai pempek. Ya benar. Ya, benar. Ya, benar. It's very true. It's very true. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi. Mudah-mudahan silaturahmi ini berkah semua. Baik, sebelum kita masuk ke sesi Ustadz Najamuddin, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan mungkin ada pengumuman informasi dari pengurus pengajian kita yang akan disampaikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Tantowi. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa melihat lagi Pak Najamuddin Siddiq yang ya jadi ada memori di saya, ada nostalgia juga. Terima kasih untuk Mbak Lina yang bisa menghubungkan lagi, jadi kita bisa berkangen-kangen lagi dengan Pak Ustadz Najamuddin. Dan terima kasih juga untuk semua pengurus dan anggota yang banyak sekali membantu terlaksananya pengajian ini. Untuk bulan ini sebetulnya kita meniadakan pengajian, tapi ya atas usaha dari kita semua akhirnya terlaksanalah pengajian ini. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk
Pak Najamuddin Siddiq yang bersedia untuk mengisi acara ini. Untuk bulan depan, insya Allah akan kita adakan online dan tatap muka untuk Desember. Ya, untuk mempercepat waktu, saya mohon silahkan dilanjutkan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tantowi. Jadi pengajian bulan Oktober yang lalu belum lama kita selenggarakan di akhir bulan Oktober. Jadi sempat muncul pertimbangan di kalangan pengurus, mungkin kita bisa istirahat sejenak, pindah langsung ke bulan Desember, tetapi juga akhirnya muncul lagi pertimbangan, kalau gitu kita kehilangan kesempatan belajar Al-Quran, kita kehilangan kesempatan silaturahmi, akhirnya kita adakan, tetapi biar tidak terlalu menguras energi, pertemuannya diadakan online kembali. Jadi bulan Desember sebagaimana pengumuman Pak Tantowi tadi, akan diadakan secara hybrid lagi, yang berkemampuan untuk hadir langsung silahkan nanti hadir di tempatnya, tapi yang berhalangan karena berbagai macam faktor juga disilahkan untuk hadir secara online. Nah, kita akan masuk ke materi dari Ustadz Ahmad Najamuddin. Jadi satu hal lain yang saya ingat ketika mendengar ceramah beliau, selain tadi orang Palembang ya, wong kita galoh, yang kedua itu beliau itu mengutip Al-Quran secara cepat sekali. Saya ingat dulu conversation saya dengan Brother Mark. Look, I said to Mark, he recalled the Quran faster than Google. In Google, you need to type something. Ayah deals with family. Then you need a couple of seconds to wait and then to see what appear in your screen. But for Ustadz Ahmad Najamuddin, it doesn't take long. It's very quick. He can remember it very quick. Masya Allah. Jadi Ustadz Ahmad Najamuddin ini betul-betul guru Al-Quran yang mendalami Al-Quran, sekaligus juga mendalami tafsirnya. Dan hari ini, sore hari ini kita akan sama-sama mendapatkan pencerahan dari beliau. Nah, untuk tidak berpanjang kalam, kita persilahkan kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini benar-benar Arizona ini banyak kenangan di Arizona ini. Kenangannya banyak sekali. Ya, kenangan banyak itu pertama, saya pertama kali pertama apa kedua khutbah Jumat pakai bahasa Inggris. Yang masih nak niknu dan inu itu di Arizona. Yang kedua, waktu cuma 2 jam yang dikatakan oleh Mbak Lina tadi itu, yang kita ada acara Yasin, terus ada acara tahlil itu yang di rumah Mbak Esti waktu itu. Subhanallah, ada yang meninggal juga pada waktu itu. Itu yang kedua. Jadi ya kita waktunya memang kejar-kejarannya. Yang ketiga, jemaah Arizona ini jemaah yang paling ramah. Alhamdulillah. Paling ramah, benar-benar saya rasakan paling ramah. Waktu ngantar ke bandara pada tahun berapa itu, hampir seluruh pengajian ngantar semua. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian lagi peringatannya lagi yang nggak kalah pentingnya dengan suaminya Mbak Lina. Jadi suaminya Mbak Lina itu senang dengan tanaman di belakang. Jadi kita pagi-pagi itu ngasih tupai, burung, alami itu. Dia ngasih aja itu. Waduh, saya terkenang sekali. Dan satu pertanyaan beliau, suaminya, pertanyaannya begini. Apa ada di Quran itu yang mengatakan tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak binatang? Saya bilang ada. Ada. Jadi begitu tunjukin ayatnya dia kaget juga. Kok ada ya 14 abad yang lalu? Masya Allah, Masya Allah. Jadi di situ
banyak kenangan. Terus sama Mbak Lina kenang lagi, sama Mbak Lina, sama Mbak Esti itu jalan kemana begitu, lihat wah bukit-bukit itu. Grand Canyon, Banyak. Ustaz. Oh ya, Grand Canyon. Dan satu lagi ada lagi. Sedona. Hah? Sedona. Sedona. Jadi banyak sekali kenangan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan Mbak Lina dan jemaah-jemaah yang lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi seluruh jemaah Arizona itu baik-baik semua, termasuk tadi yang dikatakan oleh Mbak tadi, saya orangnya ingat tapi siapa namanya ya, Insya Allah. Bandarwasi. Ya, Bandarwasi ya, itu ingat betul kita, karena dia termasuk yang aktif sekali pengajian-pengajian itu. Jadi saya terima kasih sama Tante Betawinya. Bu Ade pertama. Bu Ade masih ada kan? Bu Ade masih ada? Masih. Bu Ade silakan muncul, Bu Ade. Oh, alhamdulillah, itu Tante Betawi itu. Tante Lucu Betawi orangnya. ya. Pak Najam selalu manggil Tante Betawi. Iya, lucu sekali itu beliau. Dan rajin ngaji beliau, Masya Allah, Masya Allah. Kita ke rumah Mbak Lina, itu di mana ya dulu, yang di ke gunung apa gitu. Di Prescott. Ya, di Prescott, ya betul. Jadi banyak sekali, terus kita ada LKEI dulu di masjid dan di acara itu. Banyak sekali kenangannya. Makanya saya hampir ke Arizona itu 5 apa 6 kali. Terus lagi 6 kali kan. Kan saya dari 2009 sampai 2018, ada beberapa tahun dulu nggak sini, itu ke Arizona. Baik, saya akan teruskan bagaimana kita supaya kita ikhlas menerima cobaan itu. Jadi menjadi pribadi ikhlas menerima ujian dan menjadi pribadi yang positif di masa pandemi. Baik, sekarang mari kita lihat suratnya, surat 2 ayatnya 155 ya. Surat 2 Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Silakan yang bersedia baca artinya. Saya baca ya, Ustaz. Ya, boleh. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya. Jadi Allah Ta'ala, hendaklah kami uji kamu itu. Kamu itu siapa saja. Ini Allah bicara kepada Nabi Muhammad dulunya. Terus sekarang kita baca sekarang, Allah bicara sama kita. Hendaklah kamu itu diuji, siapapun juga. Yang kita pikir bahwa orang itu sampai dia hebat, sukses itu dari bawahnya, kalau kita baca sejarahnya itu ujiannya banyak juga itu. Bukan langsung di atas gunung, bukan. Ya orang naik gunung aja kan dong, terjal kanan kiri. Ya bapak ibu-ibu di sini juga kan mengalami kan ujian berkeluarga. Kita harus sabar ngadapin pasangan itu. Coba kalau orang nggak sabar ngadepin pasangan, waduh. Ya, jadi bapak itu, dia itu berani sama orang lain, tapi sama istrinya nggak berani. Itu betul itu. Saya kan ngajar di rumah Habibie itu lama, sampai sekarang, tapi sekarang online kan. Jadi itu Pak Harto ya almarhum Pak Habibie itu kalau dia ngadap, kita bicara pesawat tuh janji sejam bisa 3 jam. Tapi kalau Bu Ainun yang ngikutin, 1 jam ngomong, Bu Ainun sudah tepuk aja tuh. Langsung tengah-tengah lagi melotot-melototnya sama Pak Harto, dia bilang, oh katanya, ini maaf Pak, sudah habis waktunya. Jadi udah itu berhenti. Nah, jadi bukan saja Pak Habibie aja. Kita lihat lagi Pak Harto almarhum. Beliau itu takutnya sama Putin.
Butin, kalau Butin jangan. Nah, betul Butin meninggal, ya itu. Kita lihat lagi. Itu Firaun yang ngaku Tuhan. Firaun itu kan begitu dia Firaun mengatakan seluruh anak bayi lahir laki-laki sembelih semua. Istrinya itu Siti Asia bawa bayi. Dia mandi di Sungai Nil. Dia bawa ke ngadap. Berani bunuhnya nak. Langkahin dulu mayat mami. Wow, ya, nggak berani. Coba Firaun, mana berani sama istrinya? Nggak berani. Nabi Ibrahim itu kan pingin punya anak tuh, dia, maka dia sama Siti Saroh itu, sampai tua kan sampai umur 90-an itu belum punya. Akhirnya dia ngomong, Roh katanya, gimana kalau Abi pingin punya anak, dan kalau Abi nikah lagi kena Abi punya anak, boleh, asal orangnya dari aku. Itu dari Siti Hajar, itu dari Siti Saroh. Nah, dari Siti Saroh itu, begitu Siti Saroh ngomong bahwa oke, ini dia orangnya. Awalnya itu nggak cemburu sebetulnya itu. Awalnya nggak cemburu, baik-baik aja. Begitu hamil Siti Hajar mulai. Itu hamil Siti Hajar tuh mulai sejarahnya. Coba ibu-ibu tuh pakai anting dari Siti Saroh itu. Kasih dia anting-anting. Biar dia maksudnya biar dia jelek kan. Niatnya. Kasih dia anting-antingnya makin cantik. Kasih dia galung, makin cantik. Kasih dia gelang, makin cantik. Akhirnya karena sudah marah-marah terus, nggak berani juga Nabi Ibrahim. Allah ilhamkan dia diungsikan ke Mekah itu. Diungsikan sampai ke padang pasir itu. Roh, Jar, sini tempatnya Adinda. Padahal nggak ada tempat, nggak ada makanan, nggak ada rumah, nggak ada air, nggak ada, semua nggak ada. Cuma itu aja udah balik lagi dia balik lagi ke Yerusalem. Takut kalau perutnya oleh Siti Saroh itu. Jadi ya itulah ceritanya. Nah jadi makanya sehebat-hebat orang itu takutnya sama istri. Makanya bapak-bapak di sini kelihatan kan mukanya kan sama orang lain berani, tapi sama istri coba. Apalagi saya lihat nih Pak Ketua kita ini, wah Rizky ini biar ganteng-ganteng ini mana berani mah. Udah kelihatan itu sama istrinya. Apalagi nih para Rafiq Muzakir orang Palembang nih, wah yang Palembang tuh mana berani ngan bini, kalau ngan bini, pecahnya nian takut nian. Baik. Nah, jadi manusia itu pasti diuji. Termasuk kita sama istri diuji oleh suami. Nggak ada kan orang yang klop langsung itu nggak. Pastilah. Ya ada kelebihan suami, ada juga kekurangannya. Ada kelebihan istri, ada juga kekurangannya. Nah, ini mau disatukan. Makanya penuh ujian. Nah, ujian orang itu, Allah katakan banyak. Allah menguji manusia itu ketakutan. Takut miskin. Takut nggak makan. Takut karena corona, macam-macam, kelaparan, kekurangan harta orang kaya kita nggak bisa kaya, dan kekurangan jiwa. Dan jiwa itu ya kayak kemarin meninggal banyak sekali kan saudara, teman, orang di bawah kita juga banyak meninggal corona kemarin itu, masya Allah. Dan kekurangan makan makanan. Tapi hebat Allah katakan wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Kalau sabar sukses. Sabar dengan istri, sabar dengan suami, sabar dengan anak, sabar dengan mantu, sukses. Kita kan bisa dicoba oleh anak juga loh. Di Quran itu ada 2 kali Allah katakan anak dan harta itu cobaan. 2 kali di Quran. Nah, orang yang kalau dia dapat cobaan, yang orang hebat itu apa? Dia begitu dapat cobaan apa saja, bukan saja meninggal. Sebetulnya cobaan apa aja. Dia mengucapkan kata-kata semuanya dari Allah, datang dari Allah. Coba lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Saya baca ya, Pak. Yang lain? Pak Ustadz, saya baca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita lihat ya Bang. Jadi Allah katakan orang-orang yang sabar itu siapa? Kalau dia mendapatkan musibah, dia hanya mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini biasa, cuman biasanya kalau di kita di Indonesia itu nggak biasa itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak biasa kalau orang sakit, orang misalnya lagi susah. Biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un digunakan hanya untuk orang meninggal. Tapi kalau kita naik haji di Mekah, mau orang meninggal, mau orang sakit, misalnya ada satu jemaah kita sakit, siapa yang sakit? Siap, innalillah. Nah, pasti mengucapkan kata-kata keluar di mulut kita waktu naik haji atau umroh, ucapkan kata-kata itu, padahal sebetulnya dia nggak meninggal. Tapi kalau kita di Indonesia, si A sakit ya, terus kita bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un, masih hidup dong. Jangan lu doain orang mati. Padahal sebetulnya ya sakit kan dari Allah, kan balik pada Allah. Kita aja yang nggak biasa kan. Corona misalnya innalillah. Nah jadi Allah katakan kalau orang yang sabar, dia semuanya ini datang dari Allah, jaminannya Allah katakan apa? Satu, mereka dapat sholawat dari Allah. Bayangin loh, dapat sholawat dari Allah itu kan sekelas Nabi itu. Nabi Muhammad kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepada Allah, berselawat, Nabi malaikat berselawat, hai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Nah, kalau orang yang sabar, bayangin coba. Cuman selawat di sini maksudnya kita diampuni dosa-dosanya kalau orang yang sabar. Yang kedua, warahmatun, dapat kasih sayang dari Allah. Yang ketiga apa? Dapat petunjuk dari Allah. Ya, coba kita lihat aja kalau orang sabar. Kan seperti yang tinggal di Amerika kan banyak cobaannya. Nah, suaminya Bu Esti, Bu Lina siapa yang nama suaminya Bu Esti itu? Mas Ayon, Pak. Oh ya Mas Ayon, benar. Bukan Mas Bambang, saya salah tadi itu. Nah kan dia pernah cerita sama saya kan, sekitar rumahnya itu adalah orang Yahudi semua. Waktu dulu habis kejadian 9/11, dia itu orang Yahudi itu melotot semua, dia bilang ke dia. Sampai anjingnya itu, waduh. Oh, tapi karena sampai Mbak Estinya itu nggak tahan, mau pindah dari situ. Kata Mas Hoyan, jangan dulu, kita sabar aja. Sabar terus. Nah, pernah kejadian, katanya, padahal dia udah baik tuh. Udah baik kalau beli makanan, beli buah kanan kiri dikasih kan. Di 3 kilo, sekilo kanan, sekilo kiri. Tapi tetap aja nggak baik. Nah, satu saat dia bilang, ada tetangga ini, ibunya itu sudah tua, sudah pikun lah. Masuklah ke rumah dia. Minta makan, dikasih makan. Terus suruh mandi dulu, suruh apa. Setelah makan, mandi, diantarlah ke rumah tetangga yang Yahudi tadi. Apa habis itu ya dia mengucapkan thank you so much. Mulai dari situ, yang sebelah ini baik, kanan baik, seluruh baik. Sekarang dia bilang, maksudnya apa? Karena kalau saya ini kan dia waktu dia masih di Boeing itu kan kerjanya itu setiap tahun itu dapat tiket keliling seluruh dunia. Apa dia bilang? Kalau udah akhir tahun, mereka udah nawarkan, nggak usah sewa orang, jaga rumah, kami yang jagain. Coba kalau nggak sabar. Nah, itu tuh hasil sabar, habis balas kejahatan kebaikan. Itu nyata itu. Mas Hoyan cerita sama saya. Oh begitu, saya bilang benar ya sabar itu ya. Nah itu makanya kalau sabar, Masya Allah. Baik, kita lihat lagi di ayat yang lain. Suratnya surat 3, suratnya surat 2 juga. Ayatnya 214. Surat 2 juga 214. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengapresiasi ya pengajian Arizona ini. Tadi sebelumnya baca Quran dulu, terus baca Quran terus baca artinya. Nah sebetulnya memang begitu maunya Allah kita dengan Quran. Cuman kadang-kadang ada orang yang ngejar khatamnya tapi tidak baca artinya. Sayang loh itu. Padahal tuh Allah nggak suka itu. Ngejar khatam yang tidak baca artinya di depan itu Allah nggak suka. Nanti saya kasih ayatnya. Baik. Coba kita lihat 214.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina qalu min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Silakan yang lain. Buka unmute-nya dulu, silakan. Siapa aja, Bapak boleh, Ibu boleh. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Jadi ini ayat ini yang mengatakan bahwa apakah kamu mengira masuk surga itu gampang? Sampai 3 kali di Quran. Sampai 3 kali. Jadi Allah Ta'ala, apakah kamu mengira bahwa masuk surga itu gampang? Sebelum datang kepada kamu itu ada cobaan-cobaan dulu. Ya cobanya macam-macam. Ada kita takut, ada goncang keluarga, khawatir, bingung. Nah, Nabi Muhammad sendiri aja, itu aja dia waktu yang ujian paling berat yang itu perang Uhud. Kayaknya kalau orang haji, orang umroh pasti ke Gunung Uhud. Kenapa? Di situ Nabi Muhammad kalah di situ. Padahal sebetulnya dia kalah itu bukan karena Nabi Muhammad itu, karena tentara yang ada di atas bukit Ramat itu, tentara pemanah itu, dia itu tidak ikut perintah Nabi. Nabi bilang jangan tinggalkan bukit ini sebelum ada perintah. Akhirnya waktu di awal itu menang. Jadi yang di atas ini musuh nyerang itu ditombakin, nyusul merang ditombak, nyusul naik ke atas ditombak. Nah, setelah dia lihat banyak orang ambil rampasan perang di bawah bukit Uhud itu. Nah, yang di atas ini turun ke bawah. Turun ke bawah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, akhirnya orang dari belakang naik ke atas. Nah, itulah 70 sahabat termasuk Hamzah meninggal dunia. Berat Rasulullah pada waktu itu. Makanya sampai Rasul sama sahabat yang lain, mata nasrullah. Allah jawab, ingat, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat loh. Ingat, ingat, ingat. Pertolongan itu sangat dekat sekali. Nah, kemudian setelah kejadian ini, dan jangan lupa, Rasulullah 23 kali ikut perang, tidak pernah memerangin dahulu. Ingatlah itu. Jangan kadang-kadang orang-orang yang non-Islam mengatakan, wow, maunya perang Nabi Muhammad itu dia menjelekkan. Jangan lupa, tidak pernah Rasulullah itu merangin dulu. Malah waktu di Hudaybiyah saja, padahal Rasul itu diperkirakan dia 90% menang. Kemudian lagi Rasulullah masih nawarkan, udah biar kita 90% menang kalau perang, coba tawarkan ke mereka, mau nggak damai? Rasulullah mau umroh pertama. Nah, mereka mau damai. Oke, kalau damai kita damai ya. Persyaratannya berat sebelah. Orang musyrik Mekah itu minta boleh masuk Madinah dan diperangin, tapi orang Madinah, orang Islam di Muhammad nggak boleh masuk Mekah. Mau Rasulullah coba demi menghindari perang. Yang kedua, apalagi waktu sudah Rasulullah mau di ujung itu Ali bin Abi Thalib nulis inilah perjanjian antara Rasulullah sama orang-orang musyrik Mekah. Apa kata orang musyrik Mekah? Hapus tuh kata-kata Rasulullah itu. Nabi Muhammad itu, Ali nggak berani menghapusnya itu. Tangan beliau sendiri pakai tangan. Nah, dia hapus pakai tinta itu, pakai jarinya itu. Bayangkan menghindari perang. Padahal Utsman sudah ngecek kalau kita perang 90% menang. Sahabat pada itu pada marah-marah semua. Tapi apa akhirnya? Dan mereka akhirnya balik lagi ke Madinah, padahal Hudaybiyah itu tinggal 40 km ke Mekah. Akhirnya Rasulullah balik ke Madinah, sahabat tadi itu
yang apa nama agak marah semua sahabat itu mengatakan ngapain gitu, keras-keras apa namanya berani-berani kerupuk kalau kena air, wah itulah akhirnya nganggap Rasulullah. Nah begitu di Madinah, akhirnya begitu di Madinah, orang Mekah masuk itu ke Madinah bolak-balik nggak boleh diperangin karena janji, tapi orang Madinah nggak boleh karena orang Islam ke Mekah. Akhirnya orang-orang musyrik Mekah itu melihat perbuatan orang-orang di Madinah, sholat 5 waktu, begitu dikomandokan nggak sampai 3 menit ada waktu komat itu, dia lihat, kemudian itu ada lagi kultum di masjid, dia diko begitu. Nah akhirnya orang Mekah, wah hebat juga ya kehidupan orang Madinah. Wah akhirnya pemimpin orang musyrik Mekah itu bilang, menghadap ke Nabi bahwa aku akan masuk Islam. Begitu kami masuk Islam beberapa orang ini, Rasulullah mau ke Mekah kapan saja kami yang ngawal, nggak usah dikawal orang lain. Tanggung jawab, apa namanya? Kami tanggung jawab. Begitulah sahabat tadi yang marah-marah ke Nabi. Masya Allah, dan benar juga Rasulullah. Kalau kita perang, kalau nggak dia mati, kita mati. Ini coba, dia yang ngawal Rasulullah sendiri. Kita silakan aja masuk Mekah. Awal pembukaan Mekah itu. Makanya sabar itu, aduh, kalau sabar, gantungkan diri kepada Allah. Nah, balik lagi tadi ke perang Uhud tadi. 70 sahabat meninggal, ini karena apa? Karena ini tadi yang tentara yang di atas itu nggak patuh, dia kejar dunia, dia ngelihat rampasan perang banyak, turun ke bawah. Nah, disitulah kucar kacir. Nah, habis kejadian perang itu, ada orang nanya. Nanyanya sebetulnya nggak ada masalah dengan ini, tapi jawabannya Allah jawab untuk masalah ini juga, dan masalah pertanyaan itu juga. Pertanyaannya apa? Kalau kita infak itu ke siapa saja. Nah, sedangkan ini masalahnya kan masalah gimana caranya supaya kita dapat cepat pertolongan Allah ke kita. Allah jawab coba di ayat 215 supaya cepat pertolongan, dan jawaban juga ke orang yang nanya itu juga. 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Silakan yang lain. Saya baca Pak Ustaz. Boleh. Silakan. Mereka bertanya, no. Auzubillah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 215 ya Pak Ustaz? Ya, betul. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, anak miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Ya. Itu kat sini. Baik. Ini saya lihat ada Bu Bonita ini. Bu Bonita ini jasanya besar juga, bawa saya ke Arizona pertama ini. Bu Bonita ini, tapi videonya nggak muncul dia. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih Bu Bonita, Mbak Lina, jasanya besar juga. Aduh banyak jasanya di Arizona. Baik, saya teruskan lagi. Jadi, nah kepada siapalah mereka orang nanya ini, ya Rasulullah, kalau mau infak itu kepada siapa? Allah jawab jawaban tadi, bagaimana supaya pertolongan Allah dekat. Allah jawab bagaimana kepada siapa infak yang pertama kali. Dijawab oleh Allah, katakan hai Muhammad, kalau orang nanya lagi, infak itu berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita infak ke orang tua itu wajib, termasuk mertua. Kadang-kadang ada juga kalau uang Palembang misalnya, tapi bukan uang Palembang, Rafiq masuk Zakir bukan. Biasanya itu, kalau cuma uang tuanya baik, giliran sama mertuanya, nauzubillah, Masya Allah, banyak itu. Dan di Jakarta juga banyak juga ya mertua, padahal sudah sama aja. Orang tua mertua itu kan
anaknya mertua yang kita ambil itu, anaknya mertua yang kita ikat di rumah kita itu, mestinya kita harus baik juga. Sama orang tua lain aja kita harus baik, apalagi sama mertua mestinya. Tapi kadang-kadang orang kan berpikiran, ya yang penting orang tua katanya. Dia sudah nikah lepas, ini begitu. Ya gimana kalau anak kita coba, kita sekolahin, anak kita perempuan, dijadikan orang, didoain, udah jadi orang, diambil mantunya kepada kita, waduh, oh kurang ngajar, nggak mau ingat kita, coba sedih kita. Nah sama juga orang tua, mertua itu sama. Jadi infak pertama itu pada siapa? Nggak jauh-jauh orang tua. Makanya kalau kita dapat rezeki itu jangan lupa. Pertama itu orang tua. Yang kedua baru kerabat yang susah. Yang ketiga anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Ibnu sabil itu jalan Allah, kayak jalan Allah, kayak masjid, musola, pengajian, Dan apa saja yang kamu berikan kebaikan itu kepada orang-orang itu, Allah Maha tahu. Nah, jadi makanya jangan lupa, maksudnya nggak jauh-jauh. Makanya kalau kita dapat rezeki itu getting, giving. Getting, giving. More getting, more giving. More getting, more giving. Makanya usahanya kita tuh bisanya terima kasih. Bahasa kita kan terima kasih. Arti terima kasih itu berani nerima, berani ngasih. Pandai nerima, pandai ngasih. Besar terima, besar ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Loh, kalau nggak terima, tetap ngasih apa? Senyum, tenaga, ilmu, nasihat, ngasih petunjuk orang. Kan itu kan infak juga kan. Kalau dia nggak terima apa-apa bisa itu. Cuman yang Allah tidak mau, senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau, pokoknya apa aja mau. Tapi kita dapat rezeki, ya segini katanya manajemen. Allah nggak suka loh itu. Dia tidak terima kasih sama Allah. Mestinya dia bilang, waduh, berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Apa saja. Ilmu, kasihkan ke orang. Senyum, nasihat, silaturahim. Kayak tadi pengajian. Pengajian ini sebenarnya apa? Karena keuntungan pengajian ini, pertama, untungnya apa? Pencerahan. Kita ini kan butuh, selain jasmani, butuh rohani juga. Kalau nggak ada ngaji, coba ceritanya kayak waktu lockdown, di Jakarta juga lockdown kan. Kalau nggak ada ngaji, coba kita mau ke rumah orang nggak boleh, orang juga ke rumah kita nggak boleh, nggak ada komunikasi, orang takut semua ketemu, coba. Selain dari lewat Zoom. Nah bagaimana dengan adanya Zoom? Kok kita bisa lewat, baca Quran. Nah, jadi makanya sebetulnya nggak jauh-jauh itu. Kalau orang itu mau untuk bersedekah, jangan khawatir, don't worry, be happy. Nggak ada orang sedekah miskin. Percayalah itu. Ujian ada, tapi nggak ada miskin. Itu benar. Buktikan aja. Nggak ada. Malah makin banyak orang sedekah makin kaya. Saya sudah ngelihat dari kampung saya, di Jakarta, di Amerika, orang banyak sedekah itu makin kaya. Nah cuman sayang, waktu kita masih di SD, sudah ditanamkan oleh Belanda dulu, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Jadi kalau hemat, kalau kamu mau kaya, hemat. Akhirnya kita terpatri, hemat pangkal kaya. Coba buktikan, kita udah hemat juga, kaya juga enggak. Berarti ada kesalahan di situ. Mestinya kita rubah, sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya, itu benar itu. Dan ternyata benar, kayanya bukan saja kaya harta, kaya jiwa, kaya kesabaran, kaya ketenangan, kaya menerima ujian. Kaya kita masih tetap kita bersemangat meskipun ujian banyak, tapi tetap aja kita ya biasa-biasa aja, senyum-senyum aja. Kenapa? Ya karena tadi itu, kalau dia itu Masya Allah, dia jadi kaya. Jadi kaya segala-galanya. Ada ayatnya, bukan nggak ada ayatnya. Ada lagi. Ya ayatnya itu coba surat 261. Ingat waktu ya, kita langsung artinya aja. Supaya nggak baan. 261 coba ada yang baca? 261. Silakan, siapa yang belum? Saya baca Pak Ustadz ya. Ya, boleh. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Coba kita lihat, ini Allah katakan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sama dengan sebutir benih. Sebutir benih ini tumbuh 7 batang. Setiap batang isinya 100. Bayangin coba, satu menjadi 700. $1, $700. Bayangkan coba, $1.000, $700.000. Mana ada bank di dunia ini? Kalau di Jakarta, Bank Mandiri enggak. BCA juga enggak juga. Bank DKI juga enggak juga. Enggak ada kecuali Bank Allah. Masya Allah. Cuman masalahnya, percaya enggak orang dengan janji Allah ini? Itu aja. Kalau orang percaya, mungkin Allah bohongin kita. Ngapain Allah bohongin kita kok? Dia Maha Kaya. Cuman perlu ada ujiannya. Diuji dulu dia. Ya mungkin langsung jeger, langsung jegur. Enggak. Diuji dulu. Diuji sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata setelah diuji, lolos, baru nanti. Ada di di New York ya. Di New York itu ada, saya nggak sebut namanya orangnya, tapi dia dulunya kerja di bank di Jakarta, terus dia resign, dia ngadu nasib ke Amerika Serikat, dia waktu itu jadi pengurus, jadi marbot masjid. Jadi marbot masjid. Terus dia bicara kepada saya, ya saya tunjukin lah, bilang 3, hidup tuh kalau nggak mau rugi. Kita ngaji, kita sholat, kita infak. Ini ada di Quran ini. Kamu nggak akan rugi hidup itu. Nggak rugi di dunianya, nggak rugi di akhiratnya. 3 ini aja. Diamalkanlah. Kalau diamalkannya termasuk jananya infaknya juga. Saya bilang infak itu tergantung. Minimal 2,5%. Kalau mau lebih cepat kaya 20. Kalau mau benar-benar dahsyat 50. Nah tinggal yang mana mau. Tapi jangan lupa. Kalau ini nggak dikerjakan, saya bilang semua amalan nehi. Ini ayatnya. Kasih ayatnya. Oh gitu ya. Oh iya. Saya bilang kalau nggak ada ayatnya, nanti orang bilang saya bohong. Tapi kalau ada ayat, ini buktinya. Ada buktinya loh. Nggak diterima amal. Kalau kamu nggak infak, ada buktinya. Kalau kamu misalnya ada 3 amalannya, ada buktinya. Akhirnya apa? Dia tadinya dia nggak ada istri kan. Akhirnya dengan diamalkan 3 ini dia dapat istri. Kalau dapat istri yang sudah punya green card, akhirnya dia dapat green card juga. Akhirnya dan dia kerjakan 3 itu, dikerjakan masuk infak ini. Akhirnya apa? Dia kasih tahu saya, Pak Ustadz, benar itu, benar. Saya itu udah pekerjaan ini dimudahkan lagi, ini dimudahkan lagi. Ya saya bilang ya itu janji Allah. Tapi diuji dulu kan? Iya. Wow, ujiannya saya di merbot masjid, gimana nggak ujiannya Pak? Saya untuk cari dapat istri juga gimana ujiannya, ngadapin istri yang lama di Amerika, katanya dia, mohon maaf ya, bukan misalnya ibu-ibu Anda di sini ya, istrinya itu lama di Amerika, katanya jadi sifatnya beda dengan sifat kita ya. Saya bilang makanya itu ujian, tapi kalau sukses rasakan kan benar. Makanya orang diuji kalau dia sabar itu Masya Allah, tapi harus sabar. Nah, cuman sabar nggak mungkin bisa. Dia ngadapin ujian itu sabar tanpa sholat. Nggak mungkin bisa. Harus dia sabar dan sholat. Nggak bisa kalau dia misalnya. Dan juga kalau sholat nggak mungkin nggak bisa kalau dia nggak infak. Nah, coba kita lihat. Sabar sholat itu di surat 2:153, 154. 2:153, 154. Silakan ya. 153, 154 ya. Ya betul. Mohon maaf ya saya nggak baca Arabnya supaya maksudnya biar menghemat waktu ya. Silakan Bu Supardan. Oke. Hai orang-orang yang beriman, mintalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu yang 154 juga. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ini ayat yang dibaca Tante Supardan ini
Ini sungguh menyentuh hati kita. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah. Tapi syaratnya jangan lupa sabar dan sholat. Sabar, sholat. Kalau kamu minta kepada Allah, sabar dan sholat, Allah bersama kamu. Seandainya dia meninggal, Allah katakan jangan bilang meninggal. Dia itu tidak meninggal, bayangin. Makanya orang yang sabar, sholat itu, dia itu, waduh, meninggalnya itu meninggal manusia di jalan Allah. Mati sabilillah itu. Sabar, sholat, Masya Allah. Allah bersama orang sabar. Nah Allah katakan kalau dia mati, jangan bilang mati. Jangan bilang mati Allah. Dia kemana? Hidup. Hidup di alam barzah. Kamu aja nggak tahu, kata Allah. Masya Allah. Hanya kalau orang sabar, sholat, dapat ujian itu beruntung. Nah tapi sabar sholat, kalau dia nggak infak, nggak diterima juga. Loh, ada ayatnya ya, betul. Ya lihat aja coba. Kalau kita lihat di surat 8 ayatnya 2 dan 3. Surat 8, 2 dan 3. Surat 8, 2 dan 3. Silakan. Surat Al-Anfal itu. Ya. Silakan yang lain lagi siapa? Surat Al-Anfal, surat 8, 2 dan 3. Saya baca ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang ayat 3-nya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Kita lihat Allah dan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah tambah imannya. Dan dia tawakal. Tapi apa buktinya disebut nama Allah dia gemetar hatinya? Apa buktinya dong? What the sign? Sign-nya apa? Oh disebut nama Allah gemetar hatinya. Bacakan tambah imannya. Tawakal apa? Allah bilang tahu nggak kamu buktinya? Ada 2 proof. 2 bukti. Yang pertama apa Allah katakan? As-shalah. Yang kedua apa Allah katakan apa? Infak sedekah. 2 bukti ini ada, Allah jamin ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Bahasanya Allah loh itu. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajat mereka. Yang ketiga, wa maghfiratun, diampuni dan Allah dosa-dosa mereka. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang lalu masih ingat, enggak ingat lagi, habis semua. Dia hapuskan Allah. Yang keempat apa? Rezekinya berkah. Ada aja rezekinya. Dari sini, dari sini, dari sini. Dari arah yang mereka tidak sadari. Masya Allah. Orang ya. Luar biasa loh. Luar biasa. Tapi berani nggak dia? Nah kalau dia sholat saja, dia nggak infak, nggak diterima. Lihat surat 3, ayatnya 92. 392. Silakan yang lain. 392. Masih Al-Baqarah ya Pak Ustadz? 3. Apa 3 itu Al-Imran. Al-Imran. Ya, silakan. 3 itu Al-Imran. Ayatnya 92. Saya bacakan lagi Ustadz ya. Boleh. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Lihat ayat ini Allah katakan di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab, kalau lan itu artinya pasti tidak. Lan ketemu dengan bentuknya bentuk present tense, jadi itu adalah itu pasti tidak. Jadi kamu pasti tidak akan mendapatkan kebaikan apapun juga yang kamu kerjakan, apa sholat,
apa kamu ngaji, apa sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Nah, cuman sayang ayat ini mungkin orang sering bacanya, tapi dia nggak lihat artinya. Maka saya mengapresiasi tadi pengajian kita ini bahwa dibaca oleh Ustadz Muzakir Palembang tadi, terus diartikan masing-masing. Itu sebetulnya itulah yang Allah kehendaki. Ya, itulah yang dikehendaki. Benar. Jadi Allah kehendaki itu kayak begitu yang ngaji itu. Nah, cuman kita kalau ngaji kan nggak begitu. Ya, aspat, asal cepat, asca, asal baca, asbi, asal jadi. Jadi kita nggak tahu apa sih maunya Allah. Coba. Padahal ini kan coba orang kalau jadi camat disumpah, jadi bupati disumpah, DPR disumpah pakai Quran, coba presiden disumpah tapi nggak pernah baca artinya. Sayang sekali. Ayat ini kamu tidak akan sampai amal ibadah kamu sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Udah 14 abad yang lalu loh Allah bilang ini. Makanya sering saya katakan kalau kamu paling kurang sekali 2,5%, paling kurang loh itu sudah just a little bit. Tapi yang sedang itu kalau kita 20% itu sedang. Tapi kamu berani betul, berani itu yaitu 50 itu. Kalau 50 itu kaki satunya di dunia, kaki satunya di sorga. Kaki di dunia, sorga. Jadi kalau dia jalan, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Kalau dia jalan, kakinya satu di dunia, kakinya satu di sorga. Wow, itu berani itu. Berani apa? Berani melaksanakan perintah Allah. Karena nggak diterima Allah kan. Loh, kalau diterima coba Masya Allah coba. Nah ini ayatnya coba jelas banget kan. Nah cuman sayang, orang kalau ngaji kan yang saya katakan tadi, jarang yang ngaji kayak begini. Makanya saya apresiasi kepada Pak Ketua, waduh kita respect nih pengajiannya begini, sama Pak Ustadz Palembang nih, Masya Allah, woi bang, masih muda, ganteng, Masya Allah. Nah, jadi kita jangan lupa bahwa memang sebetulnya harusnya begini nih, harusnya kalau ngaji itu. Nah, cuman ada jemaah saya bilang, Pak Ustadz, saya khatam sekali Ramadan 3. Masya Allah, saya bilang, Tante ngalahin saya. Ya udah biasa, katanya. Udah dari dulu kita khatam 3. Bukan nggak bermanfaat, ada manfaatnya. Tapi sedikit manfaatnya. Sedikit. Ya dia lancar, dia tenang hati, tapi sedikit. Tapi jangan lupa loh, Allah ada melarang. Surat 75:16. 75:16. Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah ayat 16. Saya baca ya Ustaz. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terus. Sampai 19. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Terus. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi Allah katakan sebetulnya Allah udah kasih tahu loh ini. Jadi waktu tante tadi waktu saya kasih ayat ini, wah, bengong juga. Iya, Pak Ustadz. Ya iya. Tante kan nggak kebacakan selama ini. Pada tante udah siap Ramadan 3 kali khatam. Iya. Ya makanya tante nggak pernah baca artinya sih. Coba kalau tante misalnya ya khatam sekali sama artinya, oh lebih mantap saya bilang. Jadi ayat ini Allah katakan, la auzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Sesungguhnya Allah melarang kamu gerakkan lidah kamu cepat-cepat untuk khatam Quran. Allah bilang jangan begitu. Kamu baca, kamu lihat artinya, kamu pahami, amalkan. Baca, lihat artinya, pahami, amalkan. Nanti Allah yang ngasih kamu petunjuk Quran yang lainnya. Allah kasih tahu loh petunjuk Quran yang lainnya, tapi kamu baca. Reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Masya Allah. Luar biasa itu kalau kita bisa membaca Quran kayak begitu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, tahu nggak kenapa dia bahasa Arabnya? Karena nabinya orang Arab. Nabinya orang Arab. Coba kalau nabinya Indonesia, orang Indonesia bahasa Indonesia nih. Kalau nabinya orang Amerika bahasa Inggris nih. Nah, kita contoh lihat. Injil dari Allah juga yang asli. Kita bicara yang asli. Apa bahasa Arab? No. Bahasa Ibrani. Bahasa Armi. Dari Allah juga kan? Ya sesuai dengan nabinya.
Coba kira apa namanya Taurat bahasa Arab nggak? No. Bahasa Ibrani? No. Bahasa apa? Bahasa Kibti. Nah, orang Yahudi campur Mesir kuno. Ya, makanya dia sebetulnya dia bahasa Arab itu karena nabinya orang Arab, karena nabinya orang apa mana itu di bahasa Indonesia. Kenapa? Ini kan petunjuk ini kan guidance. Guidance kita sama kalau kita ada di kantor ada peraturannya. Nah, kalau mau ini, kalau kamu ke sini, ini kamar mandi, ini peraturannya gini, hari Minggu libur. Nah, itu sebetulnya Quran itu. Nah, dari Allah. Nah, makanya Allah katakan, ini petunjuk hidup kamu. Jadi, kalau kita nggak baca Quran, hidup ini no clue. Tapi kalau kita baca Quran, ada clue. Oh, ini boleh, ini nggak boleh. Ini haram, ini nggak haram. Dan tidak berubah. Jangan lupa loh. Tidak berubah. No changes. Until judgment day. Even one single letter. Meskipun satu huruf tidak ada perubahan. Coba kitab yang lain. Edisi keberapa berubah. Nah, itu semua dijelasin di Quran. Di Taurat berubah, Injil berubah, itu Allah yang ngomong. Kalau Allah nggak ngomong, kita nggak berani. Kenapa? Mana dasarnya ada di Quran. Ada di Quran. Nah, baik, kembali tadi kepada tadi, berarti orang kalau mau sholat, sabar, itu mesti infak dong. Ya iya memang. Kenapa? Karena infak itu yang menjadikan orang jadi sabar. Oh, memang begitu? Ya iya. Iya, betul. Coba lihat aja surat 3134. 3134. 3134. Silakan yang sudah dapat 134 ya, surat 3 134. Saya baca ya Pak Ustadz ya. Ya, boleh. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Lihat, kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya kalau saya baca ayat dari 132, Allah mengatakan, coba kita cek dari 132. Allah katakan, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun." Ikutlah Allah, ikutlah Rasul agar kamu dapat rahmat. Ya mau dong kita dapat rahmat. Di ayat 133-nya Allah, kalau kamu dapat rahmat, cepat kamu istighfar. Habis sholat istighfar, habis sholat mohon ampun pada Allah. Surga luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang bertakwa yang banyak mohon ampun itu. Tapi Allah bilang, kamu udah sholat, kamu udah infak, ikutin Allah Rasul, tapi kalau nggak infak, not enough. Not enough. Not enough. Loh, gimana dong supaya enough? Supaya enough Allah katakan apa? Infak lapang sempit. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Balasannya nanti cukur. Apa nanti dampaknya ke diri kita? Bisa nahan marah. Bisa nahan marah. Ada lagi nanti dampaknya ke diri kita, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang dulunya kita ini kalau ada orang salah sama kita, nggak bisa. Gue sakit hati gue. Sampai hari kiamat gue nggak maafin. Lihat kalau ada infak lapang sempit. Lihat aja mah. Tapi dia gedor dulu hatinya dengan infak lapang sempit. Logikanya, orang lebih berat infak lapang sempit itu daripada memaafkan. Memaafkan kan gratis. Ya, gue maafin deh, apa-apa deh. Tapi ke infak lapang sempit, gue dapat segi ya. Ya segini, ini cuma $1.000, masih dikeluarkan $200. Ya emangnya gampang cari uang di Amerika ini katanya. Ya, itu setan yang ngomong. Setan yang ngomong. Coba kalau dia paksakan $1.000 nih, $200, pokoknya gue terpaksa sana lepang sampit kata Allah, cekir. Rasakan nanti. Satu lagi Allah yang menarik apa? Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik seperti itu. Supaya dia nerima ujian, ikhlas. Nerima ujian, sabar. Dan Allah katakan, sebetulnya infak itu bukan saja supaya kita ikhlas menerima ujian, bukan saja kita sabar, bukan saja kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi nolak bala. Nolak bala penyakit, nolak bala apa namanya, ada orang mau jahatin kita, ada orang fitnah kita, ada orang yang iri ke kita, ada orang yang pinginlah punya macam-macam, ingin menjatuhkan harkat derajat kita. Kalau dia infak sering, Allah akan jamin. Coba lihat suratnya, surat 2. Ayatnya 195. Surat 2, 195. 195.
Satu. Saya baca ya, Ustadz. Ya, boleh. Dan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Di jalan Allah tadi orang tua jalan Allah, saudara susah jalan Allah, anak yatim jalan Allah, fakir miskin jalan Allah, sabilillah, masjid, musholla, pengajian jalan Allah. Apa saja yang kamu berikan ini, di antara ini Allah katakan, kamu tidak akan, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Bahaya di dunia, bahaya neraka. Dan kalau kamu berbuat baik seperti ini, Allah katakan ada lagi. Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Bayangin loh, Allah cinta. Tadi infak, Allah cinta lagi ujungnya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah itu memang sedekah itu. Meskipun ujiannya ada-ada saja. Kenapa? Memang manusia itu pasti diuji. Tapi dengan dia sholat, dengan dia infak, dengan dia, insya Allah nanti ujian lewat. Ujian itu akan lewat dan kita akan merasakannya. Merasakannya itu. Makanya sebetulnya di dalam surat 29 ya, surat 29 ayat 1, 2, 3, 4. Surat 29 Al-Ankabut. Ayat berapa, Ustaz? Ayatnya 1 sampai 4. Al-Ankabut ya. Ya. Alif Lam Mim. Silakan yang udah dapat. Saya boleh baca, Sur? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang dusta. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sikap mereka itu sangatlah buruk. Ya, jadi alasan apakah kamu kira bahwa semua orang itu enggak diuji? Dia mengatakan beriman Allah percaya saja? Enggak, diuji dulu. Ya anak TK saja diuji. Apalagi masuk surga dunia akhirat, ya pasti diuji lah. Nah makanya Allah katakan, dan orang-orang dahulu juga, ya sejak dari Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana enggak ujiannya, digoda oleh setan sampai turun ke dunia. Itu dia ngemis kepada Allah, ya Allah, tempatku saat zalimi diriku. Akhirnya Allah izinkan, Allah berikan tobat. Akhirnya dia disuruh ke dunia. Bagaimana enggak beratnya Nabi Adam, coba dia anaknya bunuh-bunuhan, Qabil Habil. Berat itu. Coba anak dua beradik berantem. Bagaimana ujian Nabi Nuh? Waduh, dia ajakin anaknya ikut coba dimakan ombak laut. Istrinya coba. Bagaimana cobanya Nabi Ibrahim? Coba Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. Dibakar masih belum terasa. Sembelih anak kandung. Ingin punya anak, usia sudah tua, sudah punya anak, suruh sembelih. Nah makanya saya kadang-kadang kalau ada orang HP-nya 3, tapi korban aja enggak, Masya Allah, saya bilang jual HP 3 itu. Nabi Ibrahim tuh anak lo disembelih itu. Anak lo, kita ya Allah. Ya udah katanya 10 tahun lalu. Lah ya Allah, saya bilang. Udahlah, coba masih bening loh kita korbannya cuman itu. Coba suruh korban anak. Pas sanggup kita. Udahlah jual HP 3 itu. Beli kambing. Kenapa? Loh, bayangin itu Allah loh yang minta itu. Suruh kita korban itu ada firman Allah. Ada firman Allah. Loh, Bapak kalau korban dengan akikah mana? Akikah nggak ada di Quran. Ada di hadis. Boleh ya karena ada hadisnya. Tapi nggak ada di Quran loh akikah. Tapi kurban, saya bilang di Quran sampai 7 kali. 7 kali apa? 5 kali nih. Diulang korban. HP-nya 3. Masya Allah. Bilang, korban enggak? Ya Allah rugi.
Baik lagi kepada yang ini Nabi Muhammad apa nggak diuji dari kecil yatim piatu, mungkin miskin, gembala kambing, coba jualin harta Khadijah coba. Wah, berat loh cobanya. Dikatakan udah dapat wahyu dikatakan tukang sihir. Udah begitu di kampung halamannya, enak-enak di kampung halamannya diusir karena mau mau dibunuh, mau diapa coba. Akhirnya meninggalkan Mekah ke Madinah coba. Kampung halaman kita sendiri, padahal sudah juga banyak di situ, tapi diusir. Coba. Wah, berat itu. Apalagi Uhud tuh ujiannya. Tapi coba Allah katakan, kami tahu siapa yang benar-benar beriman. Nah, kemudian jangan sampai ada orang mengatakan, Allah katakan, apakah kami lepas dari orang yang tidak beriman? Kalau orang tidak beriman itu, bukannya diuji, diazab. Kita lihat aja coba. Lihat aja. Orang bandel, orang stubborn, sekali lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat, lihat 4-5 kali nanti. Kalau enggak ditangkap polisi, ya ada apa-apanya di jalan. Kenapa? Karena perbuatan. Nggak mungkin Allah katakan aku lolos. Cuman Allah itu dia maha sabar. Kenapa? Kalau orang berbuat salah sekali nggak langsung digebuk. Enggak. Sehingga dia nih buat salah nih sekali, kata Allah, siapa tahu besok dia tobat. Buat salah 2 kali belum, siapa tahu dia tobat. Buat sekali 3 belum, sebetulnya. Tapi kalau terus-menerus, ya udah banyak contoh lah. Gimana coba hebatnya dulu Nabi Nuh 910 tahun dakwah ngajakin kaumnya. Tapi yang ikut cuman just a little bit. Cuman di kapalnya aja. Coba bayangin Nabi Nuh itu. Tapi ujung-ujungnya coba dihabisin oleh Allah. Coba. Nah, Nabi Lut, apa Lut cuma sehari 2 hari ngajakin orang, jangan kamu itu, jangan senang sama satu jenis. Mereka Lut sok suci aja katanya. Kita udah tahu, kita nih sukanya jeruk makan jeruk, durian makan durian. Kok kenapa dia sok suci aja? Bukannya setahun 2 tahun dia ngomong. Ratusan tahun. Tapi apa ujungnya? Kota Sodom dan Gomora jadi laut mati sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebetulnya itu. Udah banyak contoh kok. Nggak usah contoh di sana deh. Di negeri kita aja contoh coba. Kalau orang jahat coba. Ujungnya, tapi nggak sekali dia jahat apa. Ya kayak orang misalnya orang yang suka maling, suka mabok-mabok, dia suka pokoknya berbuat jahat lah sama orang zalim. Sekali selamat, 2 kali selamat, 3 kali selamat. Lihat 4, 5, 6, 7 nanti. Udah jelas lah itu. Cuman Allah maha sabar. Kita yang nggak sabar kadang-kadang. Sabar kok orang-orang itu happy-happy aja, katanya senang-senang aja. Jadi berbuat tunggu aja nanti. Nah, sekarang kenapa kita ini mau diuji? Kok kenapa mau diuji? Kita nggak mau dong diuji nih ya. Lihat ayat selanjutnya, ayat 5. Lihat ayat 5-nya. Surat berapa? Surat 29 tadi, Al-Ankabut ayat 5, terusannya aja. Terusannya. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, Allah katakan apa? Orang yang kenapa kamu mesti diuji di dunia ini? Karena kamu itu nanti akan bertemu dengan Allah. Jadi bagi orang yang ingin mengharapkan bertemu dengan Allah, bayangkan kita terhormat sekali, kita bisa ketemu Allah. Kita aja nih, saya masih sekolah dulu jauh dengan orang tua. 3 bulan mau nemuin orang tua tuh udah nggak bisa tidur. Waduh ya Allah, pulang kampung kebayang ketemu orang tua, ketemu bapak ibu ya Allah, adik kakak, mandi di kali, mandi ini ya Allah. Udah kebayang itu. 3 bulan sebelum pulang. Bayangkan kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita, Masya Allah. Dan Sang Pencipta kita nanti cuma mengucapkan congratulations, Masya Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ditambah lagi oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kamu. Kamu diuji dulu, selamat atas kesabaran kamu. Itu ada semuanya di Quran. Ada semua di Quran itu. Nah, makanya kalau kita sabar diuji, kita udah positive thinking aja. Ya mungkin aku yang salah atau apa, tapi aku pasrah total kepada Allah. Insya Allah kok. Nah, makanya Allah katakan, kita ini di dunia ini harus jihad. Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat 6. Ya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk diri sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, jadi Allah Ta'ala barang siapa yang berjihad. Berjihad itu biasanya orang kan negatif kalau jihad itu perang. Bukan. Termasuk sabar, diuji oleh Allah itu jihad. Kita sholat malam tiap malam jihad. Kita infak 20%, di atas 20% jihad. Kita ada orang yang memfitnah kita balas kejahatan dengan kebaikan, jihad. Misalnya ada orang, saudara kita mungkin di sini atau di negeri kita, dia nggak bayar utang, jihad. Jihad. Nah, Allah bilang, kalau kamu berani jihad ini, jihad itu akan balik ke dirimu loh. Bukan akan balik ke diri orang. Jihad itu akan pasti balik ke diri kamu. Biar aja nanti Allah katakan. Apa sih baliknya ke diri kita ini? Baliknya ke diri kita itu apa? Lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat selanjutnya. 29 ayat 7-nya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Kalau kita ini sabar tabah diuji oleh Allah, kita infak sedekah diuji oleh Allah, Allah katakan tentu perdan. Masya Allah. Kalau kamu beriman soleh melalui ujian, cobaan tadi, apa Allah katakan? Satu balasannya, Allah katakan dihapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Dosa besar, dosa kecil, semua dosa. Semua dosa. Tadi ayat yang dibaca tadi, di awalnya tadi yang dipimpin oleh Ustadz Palembang tadi itu kalau kamu syirik, nggak diampunikan dosanya. Betul. Kalau dia sampai mati syirik. Tapi kalau dulunya umur 40 tahun dia syirik, kemudian dia tobat, dia nggak syirik lagi, tetap diampuni. Contoh, Umar bin Khattab, nyembah berhala, 6 anak perempuan hidup-hidup. Dia lagi membunuhin orang Islam ribuan. Coba lihat. Nah, masalah sahabat Nabi yang terbaik. Ya kita lihat aja, itu apa namanya sahabat Nabi. Ya kita aja misalnya, kalau negeri kita kayak yang banyak ceramah yang dari non-Islam kan, di Felix Xiao kan, coba dia nyembahnya dulu bukan nyembah Allah. Sekarang kan coba hebat benar kan, Wahya Woloni kan, Insan Muka Ginta. Ya di Amerika juga kayak Yusuf Estes. Kalau di London itu Abdurrahim Green. Dan siapa lagi itu yang banyak lah, banyak. Kayak Dr. Lauren Brown. Itu semuanya kemerdekaan tadinya itu nggak percaya Tuhan. Begitu sekarang dia jadi orang ulama, dimintain orang dia ceramah kemana-mana, coba. Jadi ampuni Allah. Ya Umar bin Khattab aja coba. Tapi kalau sampai mati dia syirik, musyrik, nehi, nggak akan mungkin surga. Tapi kalau dulu dia syirik, malah ada 3 dosa Allah katakan yang dosa besar pun diampuni selama dia tobat. Misalnya ada orang nih syirik, dosa besar, membunuh orang, dosa besar, zina, dosa besar. Tapi kalau dia tobat dia sebelum mati tetap diampuni. Coba lihat surat 25. Ayatnya 68 sampai 71. 25, 68 sampai 71. 25, 68 sampai 71. Silakan siapa yang bersedia. Al-Furqan Pak Haji ya? Iya, Furqan. Silakan. Tante Ade, tante ini tante Jakarta nih, tante Betawi. Ya Allah, tante. I miss you so much. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kecimun. Dan ingatlah hari ketika langit pecah setelah mengeluarkan kabut putih. Dan diturunkannya malaikat bergelombang-gelombang. Tante, 25, surat 25 Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Iya, Bu Ade. 68 kira 25. Iya, gara-gara pantun nggak diselesaikan tadi makanya. 22 berapa tadi? 68 25, 68, 71. 68, Masya Allah, tabarakallah. 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta gimana nih?
Iya betul, serta Allah. Beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya Allah mendapat pembalasan dosanya. Ya Allah. Terus? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Terus? Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus? Satu lagi. Orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Iya, makasih Tante Betawi ya. Alhamdulillah. Kita lihat coba hari ini Allah katakan, jangan kamu lakukan tuh 3. 3 ini dosa besar, syirik, yang nyembah Allah juga, percaya juga dengan yang lain, membunuh, yang minta maaf karena orang yang udah meninggal. Kemudian lagi yang ketiga, berzina. Jangan, nanti kamu hina di dunia. Hina juga di akhirat nanti Allah katakan. Udah hina, ya Allah hina juga. Alhamdulillah. Kecuali orang yang bertobat. Bertobat, beriman, beramal soleh. Allah katakan ingat, dia bertobat, beriman, beramal soleh. Allah ganti kejahatannya tadi syirik, kejahatannya tadi membunuh, kejahatannya tadi zina, diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan setelah dia bertobat. Diganti, Masya Allah. Diganti, Masya Allah. Guru, Allah replace. Digantikan kebaikan-kebaikan setelah dia bertobat. Masya Allah, baik sekali Allah itu ya. Nah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Takut orang masih ragu-ragu. Diulang lagi 71-nya. Siapa yang bertobat, beriman pada masoleh, Allah akan benar-benar terima tobatnya. Masya Allah. Yang ngomong Quran. Kalau hadis mungkin orang mengatakan hadisnya do'im, hadisnya enggak mutawatir, hadisnya hasan kalau hadis. Tapi kalau Quran mana ada yang enggak, mana ada yang do'if, mana ada yang tidak mutawatir Quran. Berani orang mengatakan Quran enggak mau celaka coba. Buktinya ada, bilang Quran itu enggak benar, Quran itu celaka. Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa kita ini akan menuju kepada iman sama soleh. Inilah makanya ada ujian. Kalau kita sabar, kita sholat, kita sedekah, insya Allah kok ujian apa juga dilewati. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Lina ya telah menyambungkan saya kepada ini. Terima kasih ya Mas Rizky, Mas Rafiq, Mas Tantawi, dan profesor kita belum muncul nih. Bu Bonita juga belum muncul nih. Tante Betawi nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Najmuddin. Ya. Yang bisa kameranya dihidupin tuh, kasihan Pak Ustadz Najam udah pada kangen sama semuanya. Ya, kameranya. Wah, ini baru muncul nih. Halo, Marita, Masya Allah. Siapa yang belum muncul kameranya? Luar biasa ini. Sambil jalan ya, sambil kameranya dimunculkan ya. Iya. Dari tadi kita dengerin kok Pak. Oh, iya, baik. Makasih ya, makasih. Kita betul-betul dapat pencerahan sekaligus juga refreshment sebenarnya. Iya. Jadi dapat banyak hal mengingatkan kita pentingnya sholat, sabar. Kemudian tadi ada getting giving. Nah, Saya tuh selalu walaupun saya dengarnya sekali dari pengajian Ustadz Ahmad Najmuddin, tapi berulang-ulang di lingkungan pengajian kita itu terdengar istilah jeder itu. Ya, jeder. Nah, jadi Ustadz Najmuddin itu identik dengan Ustadz jeder. Ujian. Ustadz jeder. Masya Allah. Kita jadi jadi sebenarnya according to my experience. Nah, jadi ceritanya itu
berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami. Dulu saya jadi anak orang yang susah, tapi setelah diamalkan tadi itu, ya Allah, benar-benar jawaban Allah itu. Ya, itu aja. Iya. Ya, Ya, kita maju mundur juga. mungkin kalau kita miss tanyakan you, ke diri Ustaz. sendiri, kalau kita tanyakan ke diri sendiri mungkin masih jauh sekali ya kita dari ideal. Kata Ustadz Najamuddin 2,5% itu sedikit. 20% ya lumayan. Nah, yang ideal tuh 50% dari penghasilan. Jadi kalau ada kaca di depan kita, Masya Allah, kita itu malu ya. Ya, tapi yang disampaikan tadi mengingatkan mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam mengamalkan ajaran Islam. Amin. Amin. Nah, Bu Ade tadi bikin pantun tapi nggak selesai, Bu Ade. Tolong diselesaikan dulu, Bu Ade. Iya. Mana kameranya, Bu Ade? Buka, Bu Ade. Jadi Tante Betawi, silakan Tante Betawi, dikangenin Ustaz itu. Iya, kameranya nggak muncul nih. Iya, Ini profesor aja tadi nutup kamera, sekarang buka kamera. Gimana nih Bu Ade nih? Kamera Bu Ade, biar buat Pak Najam bisa ngeliat Bu Ade. Mana nih Bu Bu Ade? Ade. Udah mau Ustaz sembahyang Najam nih. itu dengar suara Bu Ade langsung senyum. Coba ya, saya sambung ya. Saya sambung. Jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa beli ketimun. Nah, Zona sore-sore dengar pengajian, insya Allah iman tidak akan turun. nah iya. Insyaallah. Amin. Diselesaikan juga diselesaikan oleh Bu Ade tadi. Oke, mungkin kita dengar 1-2 orang komentar sekaligus pertanyaan untuk Ustadz Ahmad Najamuddin, untuk kemudian kita serahkan ke beliau lagi, karena maghribnya di sini juga tidak terlalu lama lagi, 20 sampai 25 menit lagi. Jadi Iya, kita lagi mau iftar juga, insya Allah. Oh iya, banyak yang puasa juga. Iya. Oh ya, hari ini ya, hari ya betul Senin. Nah, 14. Ya, silakan yang mau memberi pertanyaan, komentar. Mbak Rizky, Teh Dita, silakan. Oh, Mbak Nita yang sudah angkat tangan. 2 orang ya, yang sudah angkat tangan, Mbak Nita sama Teh Dita, 2 orang, silakan bergantian aja. Saya. Nah, Bu Ade 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Najamuddin, apa kabar? Semoga sehat selalu. Mbak Nita ya. Iya, waktu ketemu belum berhijab. Mau mungkin jadi masih ya. Alhamdulillah Iya, betul. Really benar ya ini. Jadi waktu ketemu tuh belum pakai hijab. Iya, makanya mungkin takutnya nggak kenal. Jadi memperkenalkan lagi nih. Iya, terakhir ketemu di Profesor Ari, Tante Rini di Menteng. Betul. Iya, benar di Pak Mas Ari di Menteng ya. Iya, betul, iya. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bicara tentang surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 261 ya. Mengenai yang jadi dilipat gandakan 7 kali kalau kita istilahnya, benar nggak sih? Saya yang salah. Oke. Nah, itu di situ di dalam artinya itu kan Allah akan membalas kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi artinya Dia di situ kan Allah. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah jadi kalau kita itu berinfak, bersedekah, apakah itu tidak jaminan kita tidak akan mendapatkan balasan karena ada kata itu tadi hanya kepada orang yang Dia kehendaki, ataukah sebenarnya itu berlaku untuk semuanya gitu? Kalau itu salah, itu karena saya, benar itu pasti karena Allah. Masya Allah, mantap nih, Bu Nita nih, Mbak Nita nih mantap. Tanyanya mantep, Masya Allah. Nah, terima kasih ya, Masya Allah, udah berhijab sekarang ya, pangling kita. Alhamdulillah ya. Nah, Mbak Nita, jadi doain istiqomah, tolong doain istiqomah. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat ya. Amin. Amin. Nah, amin. Kemudian ya, coba kita lihat orang yang dikehendaki. Siapa sih orang yang dikehendaki Allah itu? Lihat ayat selanjutnya 262, yang dikehendaki Allah itu orang yang tidak pernah nyebut-nyebutnya. Orang yang tidak pernah menyakitin hati si penerima.
kadang-kadang kita di Indonesia ya, bukan di sini maksud saya, kalau ibu-ibu bapak sini nggak mungkin lah. Kita di Indonesia dia ngasih setiap bulan apa ibunya, ngasih tiap bulan ibunya. Terus suatu saat ibunya ada keperluan, langsung dia bilang, ibu udah tiap bulan aku ini udah ngasih ibu katanya. Apa kenyataannya kurangnya apa lagi? Mana anak ibu yang lain yang perhatikan ibu coba? Jangan terus begini bu, karena nggak boleh dong begitu. Syaratnya kalau mau dibalas 7 kali per 1 nggak pernah disebut. Begitu kita cegar, don't mention it. Kalau orang lain nyebut silakan, tapi kalau kita begitu cegar, don't mention it. Begitu cegar, don't hurt them. Jangan nyakitin hati mereka. Apa saudara kita, apa adik kita, apa ibu kita. Nah kadang-kadang kita ada nyekolahin saudara nih. Kita sekolahkan semua anaknya 2, 3. Nah begitu dia nggak datang lebaran, mulai kita ngomel. Lebaran aja kagak katanya. Kurang apa gue ini katanya. Kurang apa katanya. Mana lebaran? Bulu matanya aja gak datang. Ya terserah lah. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia ke keluarganya. Mungkin apa. Nggak usah lah kita begitu. Udahlah. Ikhlas saja. Kok yang. Atau kita kadang-kadang kita ngasih nih. Ke ipar kita. Ipar kita ini agak rese nih. Nah. Gitu kena ipar kita agak rese. Kita bilang. Si rese itu katanya. Gua dari Amerika. Gua kasih tuh. Dia katanya pergi ke Eropa mana? Kalau ngasih gue. Sebetulnya nggak usah begitu. Yang membalas kita kan bukan si rese itu. Yang balas kita kan Allah. Si rese itu juga dia susah kok. Yang balasnya Allah. Kenapa kita ngomel ke dia? Nah, jadi itulah bedanya ikhlas nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas, cegar, don't mention it. Cegar, don't mention it. Udah. Nah, itu. Nah, penyebabnya itu ayat 261. Tadi kita baca cuma 261. 262-nya itu. Yang dikehendaki itu siapa? Di ayat 62-nya itu orang nggak pernah nyebut. Orang tidak pernah nyakitin si terima. Itulah yang dikehendaki Allah. Nah, jadi kalau kita ngomel-ngomel berarti nggak jadi. Begitu baiknya Allah sampai caranya pun dikasih tahu supaya dibalas 7 kali lipat itu. Baik, terima kasih Mbak Dita ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Baik, silakan satu lagi. Ada lagi? Silakan Tadita. Ya. Atau silakan Bu Ade dulu nanti Tadita terakhir. Ya, silakan. Ustaz, saya mau tanya bulan sekarang ini bulan Nabi Muhammad SAW, saya tuh ngebersihin anak yatim sunat gitu. Gimana ya? Udah ada di hati tapi susah. Iya betul. Jadi bulan Maulid ini dia santuni anak yatim. Dia bersihin, dia mandiin anak yatim. Wah, itu bagus. Maksudnya disunat gitu. Ya, disunat maksudnya dipotong itunya kan. Ya, itunya itu dipotong ya. Ya. Nah, mau dipotong oleh ibu langsung atau ibu membiayai boleh. Ibu langsung juga lebih bagus. Ya, ya praktek itu anunya itu ya atau apa cinta anak yatim. Jadi langsung aja ibu potong ambil gunting gitu. Ya. Bagus juga tangan dokter juga gitu. Bulan bukan ria nih ya. Suka kalau saya ngasih sebelum orang lain, tapi saya ngasih kakak saya yang janda, adik saya yang janda, suami meninggal. Itu tiap bulan itu bilangnya sedekah atau gimana? Apa kita membantu gitu? Enggak, itu namanya infak sedekah masuk kepada saudara kita yang janda, yang susah itu, dan itu akan balik ke diri kita. Dan balik diri kita, itu betul itu sangat betul sekali. Jadi dan itu utama malah utama sebelum anak yatim itu saudara dulu, orang tua dulu kan. Cuman kita kadang-kadang salah, saudaranya susah nggak pernah dia kasih. Begitu anak yatim, masya Allah salah loh ya. Bukan salah ngasih anak yatimnya, cuman salah melewatin saudara tadi. Dia susah kok. Anak yatimnya beri juga, saudara jangan juga ditinggalin. Tapi kita kadang-kadang karena kita mungkin nggak ngaji atau nggak baca artinya, sehingga saudara dia lewatin. Sementara anak yatim dia beri setiap bulan. Mertuanya dia lewatin, anak yatimnya dia beri. Nah, itu salah itu. Nggak begitu mestinya. Baik, silakan. Yang lain lagi? Ya, silakan. Silakan, Tadita. Ya, assalamualaikum Pak Najam. Ya, waalaikumsalam. Ini mengenai apa ya? Tadi yang jeger-jeger itu. Tetap mengenai sedekah atau infak dan lain-lain. Pertanyaannya, memang kita harus mendahulukan saudara. Tapi yang saya lihat banyak orang-orang yang
lintas agama yang juga menyumbang ke masjid misalnya, menyumbang apa ke anak-anak yatim agama Islamnya ini, tapi yang menyumbang itu di luar agama Islam. Apakah bolehkah kita seperti itu? Misalnya ada masjid, bukan masjid, ada apa namanya, rumah ibadah orang Indonesia ada di sini, yang bukan masjid ya. Bolehkah kita menyumbang ke sana? Bolehkah kita menyumbang anak yatim yang beda agama, beda keimanannya, atau menolong yang lain-lain? Itu gimana Pak Najam ininya? Selama dia fakir miskin boleh. Oh gitu. Selama dia fakir miskin. Tapi kalau ada pilihan, ini ada satu nih, dia Islam, ini yang nggak Islam, ya tentu kan dia yang Islamnya dong. Tapi kalau nggak ada pilihan nih, dia saudara kita, dia juga bukan agama, nggak apa-apa, siapa tahu udah jadi Islam. Atau lembaga itu misalnya panti asuhan, tapi bukan Islam, nggak apa-apa juga. Siapa tahu nanti dia jadi Islam gara-gara orang Islam bantu kan. Ya kayak di Amerika ngasih korban, kan bukan saja ke orang Islam saja daging korbannya kan. Dikasih ke homeless, dikasih ke jobless, dikasih ke mereka juga nggak Islam juga. Dan memang di Quran tidak ada mengatakan harus Islam. Tapi kalau dia ada pilihan Islam ini enggak, tentunya pilih yang Islam. Tapi kalau nggak ada pilihan atau bagi dua. Nggak ada. Pokoknya Islam itu makanya di Quran ini kalau saya katakan, jadi kalau kita sering ngaji, jadi kita gitu menjadi orang yang apa ya, international minded ya. Hai manusia. Jadi mau lintas agama, lintas apa, tapi ada satu yang Allah larang, nggak boleh kamu minta ke mereka. Itu aja. Kalau dia beri ini, maksudnya korban nih, kita nggak minta ke mereka, atau dia beri, terima aja. Tapi tidak boleh minta ke mereka. Begitu. Ya, jadi boleh Bu dari itu. Baiklah ya Pak itu Ustadz Palembang ya, kita sudahi sampai di sini. Saya sekali lagi terima kasih ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Lina yang nyambungkan ini, dan kepada Ibu Nita tadi, alhamdulillah, terima kasih Pak Profesor, kita sudah nginap di rumahnya. Terima kasih banyak Bu Betawi ini. Kalau sini nama tulisan di iPad Muhammad iPad. Nah, saya namanya. Ya itu anaknya ya, itu nama anaknya ya. Iya. Oh iya, nama Muhammad iPad. Baik. Bu Nita, alhamdulillah, mudah Bu Nita juga Ya istiqomah Pak di jalan Ustadz, Allah. Assalamualaikum. Maaf Dan lagi tadi sakit, Pak. saya lihat Mbak Lina, terima kasih Mbak Lina ya, mudah-mudahan, dan juga Bu Bonita, tapi dia nggak muncul tadi Pak itu. Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Beliau Pak, tuh yang lagi jemput saya di sakit, bandara pertama kali. Jemput saya di bandara pertama kali itu Bu Bonita itu Pak dulu. Pak Ustadz ya, Dan- saya masih ingat Pak Ustadz. Sehat ya Iya. Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat Pulang semua. ke Indonesia Pak. Ya, baik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Amin. ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Amin. anak cucu mantu kami soleh dan solehat. Ya Amin. Allah, pengajian Arizona ini semuanya jadikanlah orang beriman bertakwa semua. Amin. Mudahkanlah Amin. urusan mereka, mudahkan rezeki mereka. Bukalah hati Amin. mereka agar mereka tidak meninggalkan sholat. Amin. Bukalah hati mereka agar mereka memberi infak sedekah. Khusus kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya, anak yatim, miskin, dan untuk di jalan Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah mereka semua ya Allah yang di negeri yang minoritas, tapi mereka tetap ada pengajian, tetap ada istiqomahnya, dan baca Qur'annya yang dipimpin oleh Ustadz Palembang dengan baca Arabnya dan baca artinya, dan sehingga menjadi paham, jadi tahu kita maksudnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya Allah, berkailah rahmatilah mereka semuanya ini. Saya rindu, kemudian mereka juga rindu. Kami juga rindu dalam iman dan takwa. Dan mudah-mudahan ya Allah, kami bisa dipertemukan lagi. Dipertemukan di dunia, dipertemukan di surgamu ya Allah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, disehatkan Allah. Dan tadi Mbak Nita ya Allah, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Dan kalau ada yang ada kesulitan, dimudahkan kesulitannya. Dijauhkan musibah, dijauhkan petaka, dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang punya niat jahat kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Pak Kabar batin juga. Maaf lahir batin. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semuanya Pak Ustadz, sehat semuanya. Dalam. Ini nggak foto dulu. Karena sama Ibu Ustaz. Ustaz Robin ngambil Ya, fotonya bisa, nih.
Pak Ustadz, sebentar Pak, kita foto sama-sama dulu Pak Ustadz. Baik. Mas Rizal, ayo. Ayo dibuka semua. Pak Prof. Buka kameranya ya, bukan buku yang lain ya. Dibuka apa aja nih, ininya kameranya ya? Iya, baju, Buka. Kamera Bu Ade. Nah, tadi karena pesan Ustaz Najamuddin itu banyak-banyak baca Quran, ada istilah no reading Quran, no clue. Nah, saya mau nyambung dengan baca pantun lagi. Sambil yang lain keluar videonya ya. Silahkan sambil keluar videonya. Terbang pipit di pagi hari, hinggap di pohon mencari bunga. Rajinkan diri kita mengaji, hati tenang, hidup bahagia. Amin. Besok-besok setiap orang buka pantun ya pengajiannya. Udah foto nih, foto. Mana nih Mas Rizal? Udah ya, foto udah ya. Belum. Iya, sebentar. Siapa yang ngambil ini? Ini Mas Rizal. Lah, Mas Rizalnya nggak ada ya? Aku ambilin deh ya, bentar ya. Mas Rizal tak ada lari. Sebentar Pak Ustadz. Sebentar. Nggak siap nih. Satu. Cepat Mas Rizky. Mas Rizal, Mas Iqbal nih yang ini jago IT-nya nih. Ini nggak siap. Sebentar ya. Mas Rizky. Pak Rasad, mana foto wajahnya nih? 1, 2, 3. Cukup sekali ya? Atau mau 2 kali? Gak bebas. Kan mau Mas Rizky, satu lagi. Sebentar. Nonton lagi kemarin Mbak, lagi IT-nya masih sibuk. Ini IT-nya amatir. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil Amin. Kita ketemu di pengajian di lain kesempatan. Amin. Sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu, dilindungi dari segala penyakit, dilindungi dari segala mara bahaya. Bentar Mas Rafiq. Ya. Saya perkenalkan sama Pak Rasad ini adik kelasnya ini. Silakan. Silakan. Pak Rasad. Ustaz Rasad, silahkan perkenalkan diri Ustaz Rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Bapak-bapak semua. Waalaikumsalam. Saya dapat wasilah dari Pak Tontowi untuk bisa menjadi pendengar juga di kajian Kelapa ini. Ya, terima kasih. Mohon diizinkan, saya mungkin adik kelas jauh dari Pak Rafiq ya, sama-sama dari Al-Azhar, insya Allah. Seperti itu. Allah. Ya, kurang lebih Kalau seperti nyebut itu. adik kelas jauh berarti saya sudah tua ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Rasad sudah bergabung, sudah silaturahmi, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mendengar tausiah dari Ustaz Rasad. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, Pak Rasad ini yang banyak membantu saya untuk lebih mengerti Al-Quran. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu lain yang mau menghubungi, silahkan kalau mau pengen tahu informasinya nanti bisa saja. Insya Allah dia akan membantu. Ya, silakan bisa ditutup Mas Rafiq. Mas Tontowi, mungkin izin kalau boleh ngasih usul Mas Tontowi sebelum ditutup. Ini kebetulan dulu ya rasanya kita kalau datangin Ustadz kan susahnya minta ampun perjuangannya ya, orang Ustadz yang mesti datang sini nyiapin tempat tinggal, jemput ke airport segala macam. Sekarang dengan sangat gampangnya akses kita untuk dapat Ustadz yang bagus-bagus kayak Pak Ustadz Najam ini, mungkin kalau bisa dibikin misalnya ya, kayak Pak Ustadz Najam ini dibikin ya kalau nggak tiap bulan mungkin 3 bulan sekali ganti-gantian jadi mungkin ditambah Ustadz lain ini kan bagus sekali Pak Tantowi, soalnya dulu kita mencarinya susah, persiapannya susah, sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kok semuanya jadi gampang ya, dan saya yakin juga teman-teman banyak yang mendapat ilmu yang fresh, yang baru ya dari Ustadz Najam hari ini, insya Allah.
Itu aja mungkin apa perasaan saya. Senang sekali hari ini pengajian dengan Ustaz Najam itu benar-benar, makasih Undilina, itu ide brilian, bagus sekali. Insya Allah. Apalagi sambil diingatkan jeger-jeger tadi ya. Betul. Kadang-kadang maju mundur, Ustaz Rafiq suka gitu dia. Maju mundur, maju mundur. Maju terus. Kadang maju mundur. Semoga terlaksana ini. Amin. Alhamdulillah. Oh dulu soalnya persiapannya susah, Mas Tonto, ingat sekali kalau dulu persiapannya tuh, ya Allah benar-benar. Sekarang alhamdulillah nih, apalagi ada juga Pak Ustadz Rasyad lagi kan, bisa ganti-gantian juga tambah-tambahin. Wah, mudah-mudahan makin bertambah hasanah ilmu pengajian kelapa, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. So far sudah ada 4 ya yang bersedia, Ki, Ustadz Bambang, Ustadz Ali Aziz, sama Ustadz Rusli Hasbi. Itu dia follow Instagram kita. Jadi bilang, Ustadz nanti kalau kita perlu ngisi ini kita ya siap. Asal jangan terganggu. Kalau Ustadz Ali Aziz jawabnya, asal jangan terganggu dengan waktu istri saya ya katanya. Ingat loh, kirim salam sama Rizky sama Dita. Waalaikumsalam. Bagus-bagus semua tuh nih. Ali Aziz, Ustadz Ali Aziz bagus, Ustadz Bambang bagus, Ustadz Rusli bagus. Sama Ustadz Bambang, sama Ustadz Najam. Ali Aziz bagus sekali tuh nih kalau bisa ini. Iya, yang jalan pagi dulu itu loh, Dit. Iya. Ya, yoga bareng. Iya, itu ditanya Ustadz Rusli Hasbi, Rizky udah punya mantu katanya. Lo anaknya baru sekolah kuliah kok Ustadz kok ditanya mantu, ya Allah. Nanti diundang. Insya Allah nanti bisa di arrange. Insya Allah. Amin. Bulina banyak kenalannya. Dulu kebagian tugas antar jemput Ustadz melulu. Jemput airport. Siapa yang ketinggalan di rumahnya, saya bantuin di situ kan. Sedekah itu dalam bentuk segalanya, Mas Rofik. Iya, betul. Antar jemput itu kan juga dihitung sedekah. Iya. Amin. Jadi yang paling banyak didoakan Ustadznya Bulina karena paling diingat ya. Ini selamat datang juga buat Mbak Nita ini. Mbak Nita baru Mbak Nita, lagi ya. Mbak Nita, selamat datang. Udah nggak ada Mbak Nita, udah living. Kayaknya udah Udah living. Assalamualaikum. Iya Pak Mas Rizky. Iya Mas Rofi. Iya, saya tuh mau sebelumnya saya mau berterima kasih karena pada waktu Pak Icang itu datang ke sini kan saya belum bisa menemani, itu pun karena Allah. Karena semua Allah yang atur dan kebetulan itu yang harus kami terima dan yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur bahwa teman-teman di pengajian bisa membantu apapun bentuknya, apakah itu dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk apapun. Saya mengucapkan terima kasih dan hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Amin. Amin. Saya mengucapkan terima kasih dan kalaupun sekarang saya sudah bisa berada di sini, itu pun juga karena Allah. Karena ternyata Allah sudah mengizinkan saya untuk kembali bergabung dengan suami. Tolong doakan semoga kami berdua sehat selalu dan selalu istiqomah karena apa yang telah terjadi di sebelumnya Pak Icang itu sakit. Kalau boleh saya mau cerita sedikit. Terus terang saya sudah mentalkinkan Pak Icang. Saya sudah mentalkinkan dia. Karena pada waktu itu sudah dalam keadaan koma dan dokter sudah angkat tangan. Jadi kalau sekarang Pak Icang bisa seperti ini, saya sudah bersyukur. Apapun dengan kondisinya dia. Karena saya sudah mentalkinkan dan saya sudah menyerahkan dan mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Tapi pada saat itu justru di saat-saat terakhir itu pertolongan Allah itu datang dan Allah kemudian mengembalikan lagi Pak Icang ke saya. Jadi makanya dengan pengalaman itu jadi saya tahu bahwa kebesaran Allah itu ada dan tanda-tandanya itu ada dan itu saya yakini banget. Gitu karena pada saat itu memang dokter sudah angkat tangan dan dokter sudah bilang kita pasrah dan kita ikhlaskan saja. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini saya juga kalau misalnya dulu ataupun sekarang kami ada kesalahan, tolong dimaafkan. Jadi jika pada saatnya nanti kami kembali
Semoga kita sudah mengikhlaskan. Dan saya selalu berdoa semoga teman-teman semua husnul khotimah. Amin, ya Allah. Amin. Tolong doakan juga kami juga husnul khotimah. Amin, insyaallah. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah di sini lagi. Dan untuk berapa lama kami serahkan lagi kembali kepada Allah. Karena Allah yang mengatur. Jadi karena sekarang ini kami merasa bahwa hidup kami ini semua diatur sama Allah. Itu aja. Makasih ya semuanya. Maaf lahir dan batin. Semoga semuanya sehat-sehat. Memberikan kemudahan untuk semuanya, untuk persoalan dan ataupun apapun yang sedang dihadapi. Saya doakan, kami berdua, Pak Icang juga doakan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama saling mendoakan kita semua, Mbak Nita. Mudah-mudahan dimudahkan kembali ke Arizona. Kalau ada yang bisa dibantu sama kita di sini, anytime kabarin di WhatsApp grup atau di mana, silakan kabarin aja Mbak Nita, insya Allah seperti biasa kita. Iya, begitu sama-sama. Kalau memang ada yang bisa kami bantu, tolong kami dikasih tahu sehingga kami juga bisa melakukan hal yang sama. Insya Allah. Mbak Nita tinggal di mana sekarang, Mbak Nita? Di Tempe apa di Cander? Di Phoenix. Di Phoenix, Mbak Darwasi. Ya, alhamdulillah, Mbak Darwasi, selamat. apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Anda selamat sampai di Arizona kembali. Mumpun lagi dengan grup Indonesia, Mbak Nita. Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau berbagi informasi sebelum kita akhiri? Saya ingin mempertegaskan lagi tadi yang sudah disampaikan Pak Tantowi, kalau ada yang ingin mendalami Al-Quran, baik dari sisi tajwid maupun dari sisi tafsir, tadi sudah disampaikan Pak Tantowi, ada Ustadz Najamuddin Rasyad, ini yang insya Allah siap menjadi pembimbing. Di sini Ustadz Najamuddin, Ustadz Rasyad, banyak yang antusias ingin belajar Al-Quran lebih jauh. Jadi kami sangat mengapresiasi kalau antum bersedia menjadi pembimbing Al-Quran di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu Masya Allah ini. Ada kakak kelas yang ngasih kesempatan luar biasa ini. Ustaz Taufik ini lebih afdol dari Ana ini. Lebih utama sebenarnya ini ya. Jadi kalau Ana sama Pak Tontowi itu seminggu 3 kali, Ustaz ya. Iya. Jadi setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis di waktu Indonesia gitu. Iya. Sama beliau. Yes, kami ini kelas Al-Quran banyak, cuman memang yang match dengan jadwal dengan jam tidur di Indonesia itu nggak banyak. Misalnya setiap weekend itu Sabtu Ahad ada kelas tajwid yang dipimpin oleh Hamzah, kadang-kadang juga oleh Bu Supardan. Nah itu jam 9 pagi memang. Kalau itu sudah jam 11 malam. Kecuali nanti silahkan dibicarakan ulang sama Hamzah dan lain-lain. Kalau jamnya bisa dimajukan lebih awal, jam 8 pagi misalnya, itu kan berarti Ustaz Rosyad jam 10 malam. 7.30 misalnya waktu sini, itu kan baru 9.30. Ya ada setengah jam lah, nggak apa-apa kan dari 9.30 sampai 10. Enggak lah Ustaz. Ana mau belajar banyak dari antum ini Ustaz. Ana hadir ini pengen belajar, bukan pengen mengajar ini. Pengen belajar ini, Masya Allah. Anda dengar-dengar juga banyak yang bahasanya bahasa Padang. Ternyata banyak juga keluarga di sana. Oh iya, itu udah rezeki tuh orang Padang. Orang awak ya. Masya Allah, orang awak udah mesti turun ini, nggak bisa enggak. Keturunannya Piliang. Keturunannya Piliang. Bukit Tinggi apa Padang, Ustaz? Di Pariaman. Oh, Pariaman. Oh, Masya Allah. Ya. Ambuan menantu orang Pariaman. Tapi orang Pariaman. Gitu. Ya. Jadi untuk banyak orang awal sini, Pak Ustaz. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Insyaallah, tabarakallah. Ya, salam kenal semuanya. Barakallahu fiik. Salam kenal. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik. Kita akhiri ya sore ini ya dengan hamdalah.
Dan silahkan beristirahat, sholat maghrib, dan berakhir pekan Ya. keluarga. Amin. Makasih Ustaz Rafiq semuanya, Pak Tontowi, Mas Tontowi, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.